Kasus korupsi vaksinasi berbayar di Sumatera Utara melibatkan 4 orang tersangka. Bagaimana kami sampaikan bahwa kita sudah menetapkan 4 orang tersangka dalam kasus ini yang terdiri dari 1 orang masyarakat sipil, kemudian 3 ASN dikoordinir oleh tersangka SW selaku agen properti yang ada di beberapa perumahan, dan kemudian dia mengumpulkan orang-orang yang ingin mengikuti vaksin dengan cara meminta bayaran. Hasil dari pengumpulan orang-orang yang akan mengikuti vaksin ini dikomunikasikan kepada ASN yang ada di Dinas Kesehatan. Kemudian vaksin itu diberikan oleh ASN atas nama saudara Dr. KS, kemudian disuntikan kepada masyarakat yang telah membayar vaksin tersebut secara bertahap. Demikian, Mbak. Kemudian satu lagi tambahannya, setelah dengan Dr. KS, karena vaksinnya terbatas, kemudian Dr. KS meminta saudara SW untuk menghubungi Dr. IW yang bertugas selaku ASN di Rutan Tanjung Gusta Medan. Dan berdasarkan dukungan dan bantuan Dr. IW, kemudian dilakukan vaksinasi yang mana vaksinnya diperoleh dari saudara SH selaku Kepala Seksi di Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara. Apa saja penyebab terjadinya tindak korupsi vaksinasi? Pertama, kurangnya pengawasan dalam proses penyaluran vaksinasi. Kedua, kurang tegasnya penegakan hukum di Indonesia, sehingga tidak ada efek jera bagi para pelaku tindak korupsi. Ketiga, pemberian vaksin yang masih belum merata ke seluruh daerah, sehingga membuka kesempatan bagi para oknum tidak bertanggung jawab untuk meraup keuntungan. Yang keempat, tidak adanya pelaporan yang jelas dalam proses penyaluran vaksinasi. Yang kelima, dari sisi pelaku belum menerapkan nilai-nilai dasar ASN, yaitu akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Yang keenam, adanya celah untuk melakukan tindak korupsi itu sendiri. Akuntabilitas. Akuntabilitas ialah kewajiban setiap individu, kelompok, atau institusi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya. Jika dikaitkan dengan kasus korupsi vaksinasi berbayar, terdapat beberapa indikator akuntabilitas yang kurang diimplementasikan, sehingga terjadi kasus tersebut. Di antaranya, yang pertama, integritas. Integritas merupakan kesesuaian antara aturan, perilaku, dan sikap. Jelas, pada kasus tersebut, para oknum telah melanggar nilai-nilai integritas dengan meminta bayaran untuk vaksin yang diberikan, yang jika sesuai aturan diberikan secara gratis. Yang kedua, tanggung jawab. Para oknum tidak melakukan tugasnya, yakni memberikan layanan kepada masyarakat sesuai aturan, yang mana itu merupakan tanggung jawabnya. Yang ketiga, jujur. Para oknum tidak berlaku jujur kepada masyarakat dengan meminta bayaran untuk setiap vaksin yang diberikan. Yang keempat, fraud. Mereka telah melakukan kecurangan tindak pidana korupsi. Yang kelima adalah sumber daya negara. Vaksin yang merupakan fasilitas publik yang disediakan secara gratis oleh beberapa oknum digunakan untuk keuntungan pribadi. Selanjutnya adalah nilai nasionalisme. Seorang yang melakukan korupsi memiliki kesadaran nasional yang rendah. Dapat dilihat dari beberapa indikator berikut. Yang pertama adalah takwa. Seseorang ASN yang melakukan tindak korupsi terhadap pengadaan vaksin dengan memungut biaya secara sadar telah melanggar sumpah jabatan yang telah diikrarkan atas nama Tuhan. Yang kedua adalah cinta tanah air. Orang tersebut telah membahayakan masyarakat, bangsa, dan negara karena memberikan vaksin kepada orang yang bukan menjadi target, sehingga dapat mengancam kesehatan orang yang seharusnya mendapatkan vaksin tersebut. Kemudian indikator keadilan, di mana dalam hal ini orang tersebut tidak bersikap adil, karena lebih memprioritaskan orang yang rela membayar dibandingkan orang yang menjadi target. Indikator gotong royong. Di dalam kasus ini, terjadi kerjasama antara oknum
dokter dengan aparat dinas kesehatan. Namun kerjasama tersebut hanya untuk kepentingan pribadi mereka saja, bukan untuk kepentingan rakyat. Selanjutnya, indikator rela berkorban. Oknum tersebut tidak memiliki sikap rela berkorban. Sebaliknya, mereka lebih memilih mengorbankan kepentingan bersama atau kepentingan rakyat demi kepentingan pribadi mereka sendiri. Nilai dasar ASN berikutnya adalah etika publik, yang merupakan refleksi atas standar norma yang menentukan baik buruk, benar salah perilaku, tindakan, dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik. Dalam kasus ini, terdapat indikator dari etika publik yang terlanggar, yaitu bersikap tulus. Karena pada kasus ini, oknum meminta imbalan untuk vaksinasi yang seharusnya diberikan secara gratis. Selanjutnya, komitmen mutu, yaitu kemampuan untuk bekerja secara efektif dan efisien dan mampu menciptakan inovasi-inovasi guna meningkatkan mutu pelayanan instansi. Kaitan kasus ini dengan komitmen mutu yaitu dengan indikator efektivitas, target vaksinasi narapidana di Sumatera Utara menjadi tidak tercapai. Kemudian dengan indikator efisiensi terjadi penyalahgunaan alokasi, penyimpangan prosedur, serta mekanisme yang keluar alur. Vaksinasi yang seharusnya diberikan kepada narapidana secara gratis namun malah diberikan kepada pihak lain yang mau memberikan imbalan. Kemudian indikator orientasi pada mutu, terjadi pelanggaran komitmen atas kepuasan masyarakat. Nilai aneka yang dilanggar selanjutnya adalah nilai anti korupsi. Indikator pertama yang dilanggar adalah peduli, di mana ASN yang terlibat dalam kasus ini lebih mementingkan kepentingan pribadinya dengan mengorbankan rasa empati terhadap orang lain. ASN ini telah membahayakan narapidana serta aparat yang seharusnya dapat segera mendapatkan vaksin untuk kekebalan melawan corona. Dia lebih mementingkan mengumpulkan uang dari kegiatan ilegal ini. Indikator selanjutnya adalah mandiri. Oknum ASN bekerja sama dengan oknum lainnya hanya demi mendapatkan keuntungan sesaat saja. Indikator ketiga adalah disiplin. Oknum ASN telah melanggar aturan dan prosedur yang seharusnya diikuti dalam pemberian vaksin. Hal ini menggambarkan ketidaksiplinan ASN tersebut dalam mentaati aturan yang telah dibuat oleh pemerintah. Indikator keempat yang dilanggar dari nilai anti korupsi adalah sederhana. Keinginan untuk mendapatkan keuntungan pribadi, padahal kebutuhan telah tercukupi. Sebagai seorang ASN, gaji yang didapatkan setiap bulannya seharusnya telah cukup untuk memenuhi kebutuhan apabila dia bersikap sederhana. Kebutuhannya telah tercukupi, namun ia tetap serakah demi memperkaya dirinya sendiri.